Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita memohon agar kita diberikan perlindungan dari segala macam keburukan. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memanjatkan puja dan puji syukur karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan rahmat untuk berjumpa pada bulan Ramadan. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga senantiasa juga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya dahulu, sekarang dan hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan kali ini saya untuk menyampaikan mengenai kemuliaan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Makanya Al-Quran disebut dengan Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran, kata para ulama. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berkata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan sebagai penjelasan antara yang hak dan yang batil. Dari ayat ini dijelaskan atau disampaikan betapa mulianya Al-Quran, betapa mulianya bulan Ramadan karena bulan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Allah tidak sembarangan memilih tempat, waktu, dan kepada siapa ayat-ayatnya dititipkan. Semua harus istimewa. Makanya malaikat yang dititipkan Al-Quran melalui perantaranya merupakan malaikat yang paling utama, malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lain. Dia adalah Jibril alaihi salam. Dan Al-Quran diturunkan di kota yang mulia, yaitu di kota Mekah. Dan Al-Quran diturunkan pada satu bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain. Dia adalah bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan sendiri ada satu malam yang paling mulia di antara malam-malam yang lain. Bahkan disebutkan khairum min alfi syahr, lebih baik di antara malam 1000 bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana merupakan malam diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan kepada manusia terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwa betapa mulianya, betapa istimewanya tempat, waktu, dan makhluk yang bersanding dengan Al-Quran. Adapun bulan Ramadan, yang mana sebagai masyarakat umum, masyarakat muslim lakukan, yaitu memuliakan bulan Ramadan dengan cara tadarusan, khataman Al-Quran, sholat tarawih, dan juga seperti qiyam di 10 malam terakhir bulan Ramadan merupakan amal-amal soleh. Dan ada amal soleh yang paling favorit dilakukan pada bulan Ramadan, dia adalah tilawatil Quran. Para pemirsa, selain kemuliaan-kemuliaan tersebut, Al-Quran juga merupakan sebuah obat. Al-Quran merupakan syifa untuk hati, jiwa, dan pikiran kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa syifa'u lima fis sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sebuah obat. Al-Quran adalah sebuah healing. Makanya untuk kita yang muslim, kita juga perlu healing. Healingnya adalah dengan membaca Al-Quran atau tilawatil Quran. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana caranya agar kita tilawatil Quran yang bisa menjadi obat untuk hati, jiwa, dan pikiran kita? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam Al-Quran, Afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubil aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci?
Dari ayat di atas menjelaskan bahwa cara membaca Al-Quran yang supaya bisa menjadi obat, yang bisa menjadi healing untuk hati, jiwa, dan pikiran kita, kata kuncinya adalah at-tadabbur. Maksudnya adalah memaknai atau memahami bacaan Al-Quran dengan makna yang mendalam. Misalnya suatu contoh, ketika kita atau perasaan hati, jiwa, dan pikiran kita sedang dalam keadaan galau, maka kita cari ayat-ayat yang berhubungan dengan kegalauan, atau kita cari kisah-kisah orang-orang yang sedang dalam perasaan khawatir, sedang dalam perasaan yang galau, dan kita cari bagaimana supaya mereka bisa keluar dari keadaan tersebut. Caranya adalah yang pertama dengan membaca Al-Quran, kemudian pahami maknanya, pahami terjemahannya, kemudian dibaca dengan cara berulang-ulang dan diaplikasikan di dalam waktu sholat. Hafali ayat tersebut dan gunakan ketika kita melakukan sholat. Makanya membaca Al-Quran tidak hanya bernilai ibadah ketika kita membaca hurufnya atau membaca ayat-ayatnya, dia akan menjadi sebuah healing yang begitu luar biasa untuk hati, jiwa, dan pikiran kita. Ya, para pemirsa yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengamalkan ayat tersebut, kita boleh saja mencari ayat yang sesuai dengan keadaan kita, atau bisa dikatakan kita bisa membaca ayat secara tematik. Jadi membaca Al-Quran tidak hanya dari awal hingga akhir, tetapi bisa juga dicari atau dibaca dengan cara tematik. Nah, ketika kita tidak mengerti bagaimana mencari ayat yang tematik, maka kita bisa terlebih dahulu untuk membuka internet atau searching terlebih dahulu ayat-ayat tentang galau, maka akan muncul ayatnya. Kemudian kita buka kitab Al-Quran, kita baca dan kita pahami maknanya. Kemudian kita gunakan ayat tersebut di dalam waktu sholat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla alaihim ayatur rahman harru sujada wa bukiya. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah kepada mereka, maka mereka tersungkur dan mereka bersujud sambil menangis. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi cara bagaimana kita tilawatil Quran yang bisa menjadi healing untuk hati, jiwa, dan pikiran kita, supaya ia bisa menjadi obat untuk diri kita, dan akhirnya dia menjadi asyifa lima fis sudur. Baiklah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan kita giat membaca Al-Quran mampu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rajinnya kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tidak hanya kegiatan itu kita maksimalkan di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan setelahnya. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.